Ngomongin keburukan orang. Namimah itu apa? Ada yang tahu? Olahraga domba. Bukan domba hewan. Bisa? Ada yang tahu? Jelas kan? Fitnah itu artinya kata sederhananya menjelekkan seseorang
Bukan masih Malaga domba ada yang tahu? Kompor. Kompor ya. Kompor ini. Bahasa sehari-harinya kompor. Malaga domba ini artinya misal abang ini yang pakai abang ini yang pakai kompor jadi sama abang ini Berantem. dia memang awalnya sudah mempunyai masalah akan tetapi abang yang di belakangnya makin masing-masing. Ya. Nah jadi makin Ya. panas situasi tersebut gitu kan. Si abang kondo sama ini dan sebaliknya. Jadi bisa dibilang benar ya kata abang tadi kompor atau semangat keadaan. Itu nggak boleh ya. Kompor kan. Nah, kita ini ada yang tahu apa? fitnah tuh. Masya Allah. Tahu tidak khatam. Coba yang tadi. Walau terkor fitnah itu saya dunia lupa terus. Al-Baqarah. Ayat. Ayat 183. 181. Apa aksi dari fitnah? 2011. Ada yang tahu? Dari arti dari yang sama bagi tadi. Perempuan juga ada lebih Fitnah lebih gede daripada pembunuhan. Kenapa fitnah dibilang lebih kejam daripada pembunuhan? Karena kalau dibunuh mati terus. Kalau fitnah sakit di hati. Nah, siapa tadi? Akan aja nih. Kelas ini cerdas ya. Ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya dengan lisan ini tidak memang tak berkurang ya kan? Ya. Akan tetapi menusuk dalam hati. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang fitnah kita, biarkan aja. Sabar. Kenapa? Ya, sabar. Biar Allah yang membalas, kita nggak usah turun tangan, nggak usah membalas ataupun membalas dendam. Itu kan dendam itu kan misalnya kita mendapatkan fitnahan, kita itu nggak senang. Jadi kita mau membalaskan apa yang perbuatan kita itu nggak perlu. Biar Allah yang membalas. Karena dalam Al-Quran perbuatan sebiji pun bakalan ada balasannya. Jadi mau nggak mau anak-anak walimah semua menghindari sifat kasar, ghibah, namimah, fitnah. Nah, pada hari ini mungkin ini aja ya. Walimah bakalan membuat grup. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ada kita walimah mau semuanya menganalisis setiap kelompok. Jadi nanti perwakilan setiap kelompok walimah tunjuk satu-satu acak ya. Jangan pilih sendiri acak. Nanti makanya siapkan diri masing-masing melalui gambar yang walimah. Malah Jokowi. Sambal ya sambal. Nah, ini sudah di depan sudah ada buah gambar. Jadi walimah mau yang seperti walimah kelas tadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kakak yang di sini ada ke belakang saya. Gak usah lewat-lewat ya media nanti makan mangkuk. Kakak ini, kakak mau diskusi. Sayang lagi. Di kertas lembar tuliskan kesimpulan ini mengenai dua gambar ini dan sangkut pautnya tentang agama
Loh, udah 5 menit ya, boleh main gampang loh. Gak mau tahu. Bang, namanya siapa? Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Abbas dari kelompok 4. Gambar yang pertama kita. Pakai spidol. Gambar yang pertama itu asal atau ide melihat temannya berprestasi. Kuatlah. Jadi nggak ada yang belakang, Bang. Gambar yang pertama itu asal atau ide melihat temannya berprestasi dan mendapat pujian atau piala. Ya. Yang kedua Nanti boleh masuk pulang ya. jika ada menggosip Baik, Bang. Tadi udah mulai makasih. Makanya jangan ketawa-ketawa. Soalnya kan tadi ngasih menit pakai atau mengutip saudaranya sendiri dan menjadi saudara sendiri. Nah, itu aja. Udah, ini intinya gambar pertama Hasan. Ya, Hasan. Yang kedua, oke, kasih Iqbal. Setelah kelompok 4, mau 5 mau kelompok 1 dulu. Sebutkan nama perwakilan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang pertama menjelaskan tentang perbuatan Hasan dan dia iri dengan apa yang didapatkan oleh temannya, sebab temannya mendapatkan piala sedangkan dia tidak mendapatkannya. Gambar yang kedua menjelaskan tentang perbuatan riba, menceritakan tentang keburukan seseorang dan menceritakan nama baik seseorang dan akibat perbuatan riba akan mendapatkan dosa yang besar. Dan jadi Kak, kasih cepetan. Nah, kelompok 1 sama 4 udah, ini tinggal pertengahannya 2 sama 3. Kalau kita mau kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keterangan dari kelompok 3 menjelaskan dari gambar 2 tersebut. Dan gambar pertama yaitu adalah orang sesama teman yang ingin mencari keberhasilan. Rupanya temannya mendapat keberhasilan dan teman yang lainnya tidak. Dan itu disebut hasad. Dan gambar kedua yaitu ghibah. Yang dalam tersebut gambar ini adalah mengangkat saudaranya sendiri, yaitu dia menceritakan kejelekan kawannya sendiri di belakang kawannya sendiri. Dan itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faiza dari kelompok 2 akan menjelaskan gambar yang tertera di papan tulis ini. Gambar yang pertama ialah perilaku tercela, yaitu dengki. Si A mendapat juara, sedangkan si B tidak mendapat juara. Seperti si A, otomatis si B muncullah sifat dengki yang akan menambah dosanya. Tetapi si B akan terinspirasi oleh si A yang mendapat juara untuk lebih giat belajarnya untuk mendapatkan nilai yang sama seperti si A. Gambar yang kedua ialah menggambarkan sifat tercela iba, memakan daging saudaranya sendiri. Dia menceritakan keburukan teman yang lainnya. Tidak mendapatkan dampak positif, tapi malah menambah dosanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah menyajikan analisis yang terkait dua gambar tersebut, dia mundur. Nanti mualimah nggak jadi nih ngasih hadiah. Jadi mualimah menilai dari keempat kelompok, mualimah ambil 2 kelompok yang bagus menurut mualimah tentang analisisnya dan tidak main-main dari mulai mualimah menyampaikan materi sampai nanti akhir. Jadi nanti pas mau penutup akan mualimah sebutkan 2 kelompok yang mendapatkan hadiah. Nah, setelah kita menganalisis kedua gambar, jadi intinya ini perbuatan hasad ataupun dengki karena temannya sendiri mendapatkan juara dibandingkan dia. Jadi dia kayak kepanasan, gitu kan? Panas, jadi dia iri, dengki terhadap prestasi yang telah didapatkan oleh temannya sendiri. Nah, ini kemudian ini kenapa menggambarkan perempuan? Karena lebih sering perempuan yang menggunjing, menggosip. Semua kalangan ya sudah kita dapatkan di luar sekolah ataupun di lingkungan. Nggak mama, nggak adik-adik, pokoknya semua lah. Tapi terutama ataupun yang paling sering dijumpai itu perempuan. Bisa memang nggak bertulang, tapi dia menyakitkan dan bisa tidak dimaafkan oleh orang yang digunjingnya tersebut. Bagaimana caranya agar dia sudah terlanjur menggosip ataupun menggibah? Sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan orang yang disampaikannya kejelekannya itu, paham? Misal si A menggunjing tentang si C di depan si B. Nah, si A harus menjelaskan apa-apa saja kebaikannya untuk menghapus ataupun menyisir sikit-sikit yang sudah dijelekannya terhadap si B. Jadi gitu ya. Nah, sudah 2, jadi sampai sini paham? Nah, jadi mualimah mau kalian tuh terjauhi dari akhlak tercela. Meskipun kalian masih kelas 8, tanamkan dari dini agar kalian itu tidak terbiasa sampai dewasa. Karena kita kalau belajar dari kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau sudah dewasa mengukir di atas air. Lebih mudah di atas batu atau di atas air? Batu. Batu meskipun sedikit dia ada bekasnya. Kalau di air dia ada mengalir gitu, dia sesuai arus gitu. Nah, jadi itulah mualimah sampaikan. Jadi mualimah mau ada satu kesimpulan dari satu orang tersebut yang bisa menyimpulkan dari materi yang apa telah kita sampaikan. Ada yang mau? Sebelum mualimah tunjuk. Yang tunduk mualimah tunjuk. Apa ini? Sebutkan nama, terus simpulkan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Kita pelajari. Ya gitu Pak, ada pesanan. Jadi teman-teman semua tuh buka salam, nama, gak apa, kita ini belajar, gak usah takut. Belajar kamu mah. Nah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, Kusidas. Ya, teman-teman jangan kembali Pak. Nah, simpulkan apa tadi?
memfitnah. saudaranya sendiri. Itu hampir sama ya, sama kita. Fitnah itu dia memfitnah ataupun tidak sesuai keadaan. Nah, makasih ya Bang. Pulang. Jelas. Jadi sebelum penutupan, komisi Bang. Nah, tadi Mualimah sampaikan ada 2 kelompok yang bakalan Mualimah kasih hadiah yang minggu depan, ingatkan ya, Kak. Minggu depan masuk Kak. Ya. Jadi kelompok yang menurut Mualimah itu bagus yaitu kelompok 2 dan 3. Jadi buat kelompok-kelompok lainnya